Sebanyak 433 jemaah umroh Holiday Angkasa Wisata tampak memadati keberangkatan Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang pada Kamis 25 Juli 2024. Ini merupakan keberangkatan perdana charter satu pesawat yang dilaksanakan oleh Holiday Angkasa Wisata pada musim umroh 1446 Hijriah. Seluruh jemaah Holiday Angkasa Wisata ini akan terbang langsung dari Palembang menuju Madinah dan akan melaksanakan perjalanan umroh selama 9 hari. 433 jemaah umroh Holiday Angkasa Wisata ini sudah melaksanakan manasik sebagai bekal dalam melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci. CEO PT Sultan of Sumatra Holiday Angkasa Wisata mengatakan, perjalanan umroh di Holiday Angkasa Wisata selain charter pesawat 2 kali dalam 1 bulan, perjalanan umroh juga ada setiap pekan. Masyarakat bisa langsung memilih jadwal keberangkatan yang diinginkan. Hari ini 25 Juli 2024 merupakan hari bahagia buat kami PT Sultan of Sumatra Holiday Angkasa Wisata, di mana ini adalah bulan Muharram perdana kami memberangkatkan jemaah umroh satu pesawat penuh charter 433 jemaah di musim baru 1446 Hijriah. Dan kabar baiknya Holiday Angkasa Wisata ini selalu membuka penerbangan setiap pekan. Bapak Ibu dari Kota Palembang dan Sumatera Selatan bisa memilih jadwal penerbangan umroh bersama kami dengan variasi harga yang tentunya murah, dan domisili kami ada di Kota Palembang. Pelepasan jemaah umroh ini langsung oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Ini adalah umroh yang pertama di Indonesia yang selalu memberangkatkan jamaah haji dengan jumlah yang sangat begitu banyak. Dan kita harus bersyukur bahwa jamaah Sumatera Selatan khususnya bisa terbang direct dari Palembang ke Madinah Al-Mukarramah. Setelah dilepas oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, para jemaah mulai memasuki pesawat dan mulai perjalanan. Suasana haru mulai terasa. CEO PT Sultan of Sumatra Holiday Angkasa Wisata melihat langsung kondisi jemaah di dalam pesawat, memastikan semua kursi terisi penuh, dan juga Haji Dedi Suparman memberikan arahan dan petunjuk langsung untuk para jemaah. Selama perjalanan di dalam pesawat, Ketua Tour Leader selalu memberikan arahan dan petunjuk perjalanan umroh. Seluruh jemaah menikmati fasilitas yang ada di dalam pesawat persembahan dari Holiday Angkasa Wisata. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 9 jam, para jemaah umroh Holiday Angkasa Wisata yang menggunakan pesawat charter pun tiba di Bandara King Abdul Aziz, Kota Jeddah. Pemirsa, sekarang kita sudah sampai di Bandara King Abdul Aziz. Selanjutnya kita menuju ke hotel. Saksikan terus tayangan PAL TV bersama Holiday Angkasa Wisata. Rombongan jemaah umroh Holiday Angkasa Wisata pun dengan dipandu oleh para tour leader menuju hotel di Kota Madinah Al-Munawwarah. Pendapat saya tentang Holiday, levelnya sangat bagus, pelayanannya sungguh mantap, dan fasilitasnya oke. Setelah tiba di hotel, para jemaah pun tak membuang waktu dan seakan tak terasa lelah
Walau baru menempuh perjalanan yang jauh, para jemaah umroh Holiday Angkasa Wisata pun langsung menuju Masjid Nabawi. Dengan didampingi mutawif melaksanakan sholat Isya dan berdoa di masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah sholat subuh berjamaah, para jemaah menikmati sarapan di hotel di pagi yang cerah. Para jemaah umroh Holiday Angkasa Wisata mendatangi Masjid Nabawi. Para jemaah umroh, khususnya jemaah laki-laki, melaksanakan sholat Jumat. Masjid Nabawi merupakan tempat paling suci kedua setelah Masjidil Haram di Mekah. Masjid yang terletak di kota Madinah ini menjadi salah satu destinasi yang biasa dikunjungi umat Islam tak kalah menunaikan ibadah haji ataupun umroh karena keutamaannya. Selain itu, kubah hijau yang menjadi ikon Masjid Nabawi menjadi lokasi makam Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar alaihissalam, Siddiq, dan Umar bin Khattab. Kubah hijau Masjid Nabawi ini terletak di sisi tenggara masjid, di tempat makam Nabi Muhammad SAW, yang dulunya merupakan kamar Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW, yang keberadaan kubah hijau tersebut menjadi salah satu ciri khas dan landmark yang ikonik di kawasan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dibangun sendiri oleh Nabi Muhammad SAW dengan bantuan para sahabat dan kaum Ashar pada 664 Masehi. Pada mulanya, Masjid Nabawi hanya berukuran sekitar 50 x 50 meter dengan tinggi atap 3,5 meter, dengan sisi tembok terbuat dari batu bata dan tanah serta atap dari daun kurma. Pada bagian samping, pada salah satu sisi masjid dibangun rumah atau kediaman Rasulullah SAW. Kediaman beliau berukuran kecil dan jauh lebih sederhana dari masjid itu sendiri. Hanya saja bangunannya sedikit lebih tertutup. Adapun pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, dinding kamar Rasulullah diperbaiki dengan bangunan permanen. Terdapat bagian yang digunakan sebagai tempat tinggal para fakir miskin yang tidak mempunyai rumah. Salah satu hal yang menjadikan Masjid Nabawi banyak dikunjungi umat muslim dari seluruh dunia adalah keutamaan sholat di Masjid Nabawi, yang tidak seperti masjid-masjid pada umumnya. Melaksanakan sholat di Masjid Nabawi ternyata memiliki pahala yang jauh berkali-kali lipat dari sholat di masjid lainnya. Di Masjid Nabawi terdapat tempat-tempat istimewa. Di antaranya adalah makam Rasulullah SAW dan para sahabat, karena Masjid Nabawi adalah rumah Nabi Muhammad SAW ketika tinggal di Madinah. Rasulullah meninggal dunia di kamarnya dan sedang bersama Aisyah pada saat itu. Beliau juga dimakamkan di kamar tersebut. Nah, yang tak kalah istimewa adalah tempat yang dikenal dengan Raudhatul Jannah atau Raudhah, kecil di antara kamar Aisyah yang sekarang menjadi makam Nabi Muhammad SAW dengan mimbar Masjid Nabawi. Dahulu, Raudhah ini berada di luar area Masjid Nabawi karena merupakan tempat di antara rumah Nabi dan masjid. Namun, seiring perluasan Masjid Nabawi, tempat ini akhirnya menyatu dan menjadi bagian dari ruang Masjid Nabawi. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa ada satu tempat di dunia ini yang menjadi salah satu taman dari taman-taman yang ada di surga Rasulullah SAW.
Kawasan Rawdoh ditandai dengan karpet berwarna hijau muda yang sangat berbeda dengan warna karpet di ruangan lain di dalam Masjid Nabawi. Sebab ruangan lain di dalam Masjid Nabawi didominasi dengan karpet yang berwarna merah. Kawasan Rawdoh juga memiliki 5 pilar atau tiang yang berwarna putih dengan atap yang berhiasan ornamen kaligrafi klasik. Rawdoh adalah tempat yang sangat mulia di mana dahulu Rasulullah SAW melakukan ibadah, memimpin sholat, menerima wahyu dan juga menjadi tempat ibadah bagi para sahabat. Setelah melaksanakan sholat asar berjamaah di Masjid Nabawi, para jemaah holiday Angkasa Wisata diajak berziarah di sekitar Masjid Nabawi, yaitu mengunjungi Masjid Al-Ghamamah dan Abu Bakar Al-Siddiq. Di balik kemasyhuran Masjid Nabawi, kota Madinah sebenarnya menghimpun banyak masjid dengan sejarah yang tak kalah berharga dengan Masjid Nabawi. Termasuk salah satunya adalah Masjid Abu Bakar Siddiq. Masjid Abu Bakar Siddiq adalah salah satu dari 3 masjid yang bersejarah di sebelah timur bagian selatan Masjid Nabawi, berdekatan dengan Masjid Ghamamah dan Masjid Ali bin Abi Thalib, terletak hanya sekitar 40 meter dari Masjid Ghamamah. Ada 2 versi sejarah yang mengisahkan latar belakang pembangunan Masjid Abu Bakar As-Siddiq ini. Versi pertama menyampaikan bahwa di lokasi di mana masjid ini berdiri, Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq bersama dengan para muslim awal dan di bawah Imam Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat hari raya di tempat ini. Versi kedua menjelaskan bahwa di tempat di mana masjid ini berdiri, dahulu kala merupakan rumah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Oleh karena itu, pembangunan masjid dilakukan di lokasi tersebut dengan mempertimbangkan sejarah pentingnya tempat ini bagi Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Masjid ini terletak hanya sekitar 335 meter dari Masjid Nabawi. Masjid Ghamamah adalah salah satu masjid yang memiliki sejarah penting bagi umat Islam. Masjid ini terletak kurang lebih sekitar 300 meter di sebelah barat daya Masjid Nabawi, kota Madinah, Arab Saudi. Dulunya area Masjid Ghamamah dan sekitarnya adalah tanah lapang yang digunakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya untuk menunaikan sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan sholat Istiqomah. Para jemaah umroh holiday Angkasa Wisata pun dipimpin oleh tour leader melanjutkan mengunjungi Taman Stakeva dan Pemakaman Baqi. Setelah dari Stakeva dan Pemakaman Baqi, jemaah umroh holiday Angkasa Wisata kembali ke hotel untuk makan malam serta sholat maghrib dan isya di Masjid Nabawi.